Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai tinjauan pustaka strategi pembelajaran matematika. Saya Ira Sofina Zahra. Dan saya Miftahul Jannah. Dan yang pertama kali akan dibahas oleh Miftahul Jannah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dasar belajar mengajar. Seperti yang kita ketahui, kita harus mencermati mengenai strategi pembelajaran matematika atau kita sebut juga dengan pakem dan metode-metode pembelajaran beserta berbagai pendekatan pembelajarannya. Maka bentuk-bentuk atau model-model pembelajaran matematika yang berorientasi pakem diantaranya adalah pembelajaran pakem, yaitu merupakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Pembelajaran ini adalah sebuah model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan sikap dan pemahaman berbagai sumber dan alat bantu belajar, termasuk dalam pemanfaatannya di lingkungan, supaya pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan juga efektif. Karakteristik pakem berdasarkan Suparlan tahun 2008 yang menyatakan aktif itu adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berinteraksi secara aktif dengan lingkungan, memanipulasi objek-objek yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, guru terlibat secara aktif baik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Pembelajaran kreatif itu merupakan pembelajaran yang membangun kreativitas peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan, bahan ajar, dan sesama peserta didik, utamanya dalam menghadapi tantangan atau tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam pembelajaran. Di sini guru dituntut untuk kreatif, yaitu dalam merancang dan melaksanakan pakem. Efektivitas. Seperti kita ketahui, efektivitas pembelajaran akan mendongkrak kualitas hasil belajar peserta didik. Pembelajaran menyenangkan merupakan pembelajaran yang diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran menyenangkan dengan didukung lingkungan aman, bahan ajar relevan, menjamin bahwa belajar secara emosional adalah hal yang positif, yang pada umumnya hal itu terjadi ketika dilakukan bersama dengan orang lain sebagai dorongan dan selingan humor serta istirahat dan jeda secara teratur. Selain itu, memungkinkan pembelajaran akan menyenangkan manakala secara sadar, pikiran otak kiri dan otak kanan itu sadar. Menantang peserta didik berekspresi dan berpikir jauh ke depan, serta mengonsolidasikan bahan yang sudah dipelajari dengan meninjau ulang dan periode-periode yang rileks. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ira Sofina Zahra. Model-model pembelajaran matematika yang berorientasi pakem. Yang pertama itu ada pemecahan masalah atau problem solving. Nah, model pembelajaran problem solving ini adalah model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar untuk memperkuat daya nalar yang digunakan oleh peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang disampaikan. Nah, yang kedua itu ada metode penemuan terbimbing. Nah, metode penemuan terbimbing ini adalah suatu metode di mana dalam proses pembelajaran, guru memperkenankan siswa untuk menemukan sendiri informasi yang berupa suatu konsep, prinsip, atau teorema melalui bimbingan, petunjuk tertentu, atau pertanyaan-pertanyaan spesifik yang disediakan untuk menuntun siswa sehingga menuju ke arah yang diinginkan.
Yang ketiga, ada mismatering. Yang ketiga ada model pembelajaran Missouri Mathematics Project atau MMP. Merupakan suatu model pembelajaran yang terstruktur seperti halnya struktur pengajaran matematika atau SPM dan berpusat pada peserta didik. Ada 5 langkah dalam model pembelajaran MMP ini, yaitu review, pengembangan, latihan terkontrol, kerja mandiri, dan proyek atau pekerjaan rumah. Yang keempat ada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, di mana model pembelajaran ini dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Dan yang terakhir ada matematika realistik dan pembelajaran konstekstual. Nah, matematika realistik ini adalah suatu pendekatan yang menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran, di mana siswa diberikan kesempatan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan matematika formalnya melalui masalah-masalah realitas yang ada. Dan model pembelajaran konstekstual ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan dunia kerjanya nanti. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.